Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handi. Shalom. Pada hari ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 14. Dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Paskah, Salib, dan Kebangkitan Yesus Immanuel. Berapa kali Bapak Ibu Saudara mengikuti acara seperti Paskah ini? Mungkin ada di antara kita yang sudah mengikuti Paskah puluhan kali. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang baru mengikuti Paskah satu kali. Melalui Paskah, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan berbicara kepada seluruh dunia melalui hari-hari raya Kristiani, termasuk Paskah. Tuhan berbicara kepada manusia melalui cara-cara yang lain. Orang Kristen harus makin menghayati dan menikmati berkat Paskah yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seharusnya makin menghayati dan makin menikmati salib dan kebangkitan Yesus Immanuel. Seluruh dunia telah mendengar Injil keselamatan surgawi via salib Yesus Immanuel. Kalau masih ada yang tidak selamat,
Itu karena mereka menolak Injil. Kalau masih ada yang tidak selamat karena mereka menolak Yesus Immanuel tanpa alasan. Memang begitu banyak orang-orang yang pada 2000 tahun yang lalu sampai saat ini mereka masih tidak mau peduli terhadap Injil. Mereka masih tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka masih hidup di dalam dosa. Bahkan yang ekstrim, mereka itu membenci Yesus dan membenci murid-murid Yesus. Memang, kalau kita melihat keadaan dunia pada saat ini, kuasa kegelapan dan segala bentuk di mana iblis berupaya keras untuk membuat manusia tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Iblis memiliki strategi-strategi yang begitu luar biasa untuk membuat kita semua tidak mengerti apa itu artinya Paskah. Iblis telah berhasil membuat manusia tidak mengerti Paskah yang sesungguhnya. Strategi iblis tentang Paskah kita akan lihat, dan ini mungkin banyak terjadi dan dialami kehidupan manusia yang ada pada saat ini. Strategi iblis tentang Paskah, bagaimana iblis berkata, iblis memberitahu kepada manusia, Paskah itu adalah salib tanpa kebangkitan. Iblis berupaya keras berkata kepada manusia supaya salib itu memang ada, kematian itu memang ada, tapi tanpa disertai dengan kebangkitan. Sia-sialah iman kita kalau Yesus itu hanya mengalami kematian saja. Sia-sialah kepercayaan saudara dan saya kalau Yesus hanya mati saja dan dia tidak bangkit. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan ayat 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jelas, strategi iblis terhadap Paskah membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi bingung. Seolah-olah salib tanpa kebangkitan. Padahal jelas-jelas firman Tuhan katakan, memang Yesus mengalami kematian, tapi Yesus juga mengalami kebangkitan. Puji Tuhan. Inilah yang membuat saudara dan saya ada sampai saat ini. Strategi iblis terhadap Paskah juga berkata orang Kristen tanpa salib, orang Kristen tanpa keselamatan surgawi. Salib menunjukkan kepada kita, salib memberitahu kepada saudara dan saya, melalui saliblah manusia diselamatkan, melalui saliblah manusia dipulihkan kembali. Kita tahu dan percaya Alkitab memberitahu kepada kita semua pada itu penciptaan manusia yang pertama kali. Allah mencipta manusia sebagai makhluk yang paling mulia, ciptaannya yang paling indah, karena dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Allah merindukan manusia itu menikmati kebahagiaan. Allah itu merindukan manusia yang diciptakan itu mengalami sukacita. Tetapi apa daya, iblis berusaha untuk mengacaukan hubungan yang begitu harmonis antara manusia dengan Allah, sehingga terjadi kekacauan karena dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Kekacauan ini membuat putus hubungan antara manusia yang dicipta dengan Tuhan Sang Pencipta. Usaha manusia tidak mungkin berhasil. Perbuatan manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab memberitahu dengan tegas
melalui pengorbanan Yesus Kristuslah kita semua bisa dipulihkan. Melalui pengorbanan Yesus kayu saliblah membuat saudara dan saya yang tadinya jauh menjadi dekat. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Sebab aku, kata Paulus, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia, Yesus yang disalibkan. Paulus menyadari sungguh-sungguh, Paulus meyakini sungguh-sungguh, tanpa salib hidup manusia tidak berarti. Tanpa salib hidup kita sia-sia. Karena hanya melalui via salib keselamatan surgawi dapat dinikmati oleh manusia. Strategi iblis terhadap Paskah, salib ada, tapi tanpa anak domba Allah. Salib tanpa domba Allah. Salib tanpa anak domba Allah. Banyak orang bertanya, siapa itu yang disalibkan di Golgota? Bukan Yesus. Memang banyak orang yang disalibkan pada waktu itu. Orang yang disalibkan karena berbuat jahat. Mereka mati di kayu salib. Mereka itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kita bersyukur bagaimana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, rela mati di atas kayu salib. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang disalib pada waktu itu Yesus, anak domba Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Strategi iblis terhadap Paskah mau membuat supaya salib tanpa orang Kristen tersalib serta. Pada firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, dia akan tersalib bersama dengan Yesus. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 11, mati dan bangkit dengan Kristus. Strategi iblis mengenai Paskah itu banyak berhasil. Strategi iblis terhadap Paskah yang salah tersebut banyak membuat manusia jauh daripada Tuhan. Tapi sebenarnya mari kita lihat, mari kita renungkan, Paskah itu salib dan kebangkitan Yesus Immanuel. Keselamatan surgawi via salib Yesus Immanuel saja. Jawaban daripada semua orang yang bertanya, bagaimana seseorang bisa menikmati kehidupan yang kekal? Bagaimana seseorang bisa menikmati keselamatan surgawi? Alkitab dengan tegas-tegas memberitahu kepada kita semua, Yesus Immanuel Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Luar biasa. Yesus Immanuel Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang menghayati dan menikmati berkat Paskah,
Saya yakin dan percaya dalam hidupnya makin hari akan lebih setia kepada Tuhan. Karena dia telah menikmati campur tangan Tuhan yang begitu besar. Yang telah menikmati bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar. Bagaimana telah menikmati karya Tuhan yang begitu besar. Maka dia akan memberikan hidupnya lebih berarti dan bermakna bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Iman yang sederhana diperlukan oleh kita untuk meresponi dan menerima berkat Paskah yang sesungguhnya. Anak-anak Tuhan, pada saat ini saatnya kita berkata. Seringkali kita berkata, aku bermegah karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Aku punya kendaraan yang bagus, aku punya rumah yang bagus, aku punya jabatan yang bagus, aku punya posisi yang baik di dalam dunia ini. Seringkali kita berkata, aku bermegah karena hal-hal berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi respon orang Kristen yang dikehendaki Tuhan pada saat ini, miliki iman yang sederhana. Bermegah akan salib Yesus Immanuel. Bermegah akan salib Yesus Immanuel. Dan itu terjadi dan dialami oleh seorang yang bernama Paulus. Di dalam Galatia 5 ayat 24 dan Galatia 6 ayat 14 saya akan bacakan. Tadi merupakan ayat penting. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Luar biasa. Paulus bermegah akan salib Kristus. Paulus tidak bermegah karena kepintarannya. Paulus tidak bermegah karena dia bisa membuka jemaat yang banyak. Paulus tidak bermegah karena dia pintar. Tetapi dia bermegah karena salib Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, luar biasa sekali. Bagaimana Paulus, dia bermegah akan salib Immanuel. Dia bermegah akan pengorbanan Yesus. Dia bermegah akan penderitaan Yesus. Dia bermegah bukan karena hal yang lain. Dan itu patut kita tiru dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita introspeksi diri. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, saatnya kita melihat dan memandang. Saudara tidak berjalan sendirian. Saudara dan saya tidak ditinggalkan sendirian. Karena kita yakin dan percaya respon daripada orang Kristen dan Paskah, kita harus bersuka cita akan kebangkitan Yesus Immanuel. Di dalam 1 Korintus 15 kalau kita baca, di sana ada kebangkitan Kristus, kebangkitan kita dan kebangkitan tubuh. Bermegah, bersuka cita akan kebangkitan Yesus Immanuel. Kebangkitan Kristus adalah masa depan kita. Kebangkitan Kristus adalah masa depan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Akibat dosa, jalan kehidupan saudara dan saya yang seharusnya dari hidup alamiah menuju hidup surgawi telah menjadi hidup yang berjalan menuju kematian yang kekal. Karena dosa. Dosa telah membuat hidup manusia dapat diringkas menjadi satu perjalanan yang singkat. Manusia lahir, manusia tua, manusia sakit, manusia mati, dan manusia mengalami mati yang kekal.
Dan setiap tahapan itu adalah penderitaan. Tetapi kita bersyukur karena ada kebangkitan Yesus Immanuel. Kebangkitan Yesus merubah yang tadinya dari lahir, tua, sakit, mati, dan mati kekal menjadi lahir, menjadi tua, menjadi sakit, menjadi mati, dan mengalami hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Melalui kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya bersuka cita karena ada pengharapan setelah kematian. Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini menunjukkan satu hal yang luar biasa. Kebangkitan Yesus beda dengan kebangkitan yang lain. Karena sebelum Yesus mati, Yesus membangkitkan Lazarus daripada kematian. Tetapi setelah dibangkitkan oleh Yesus, beberapa waktu kemudian Lazarus mati lagi. Tetapi Yesus lain. Dia mati dan hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke sorga. Dia hidup sampai saat ini. Itulah merupakan satu pengharapan untuk saudara dan saya, bahwa kebangkitan Kristus adalah masa depan kita yang makin cerah. Orang Kristen punya pengharapan karena bukan memiliki Yesus yang mati, tapi Yesus yang mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Dan sekali waktu kelak dia akan turun kembali untuk membawa kita menikmati kehidupan yang kekal. Orang Kristen dan Paskah, kita diingatkan kembali sebagai yang terakhir. Kalau kita melihat Yesus mati, mengampuni kita. Yesus bangkit, membawa kemenangan. Itu membuat saudara dan saya tidak sia-sia ibadah dan pelayanan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Kita akan baca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya teringat akan satu pujian yang berkata seperti ini. Sebab dia hidup, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Satu pujian yang indah. Satu pujian yang membuat kita merasakan hidup ini harus berarti. Karena hidup kita tidak sia-sia, pelayanan kita tidak sia-sia, ibadah saudara dan saya tidak sia-sia. Kita bersyukur pada hari ini kita menikmati reli Paskah, salib, dan kebangkitan Yesus Immanuel. Membuat saudara dan saya bisa lebih mantap di dalam menghayati dan menikmati kematian dan kebangkitan Yesus Immanuel. Salib dan kebangkitan Paskah Kristiani Alkitabiah. Masih mau tunggu berapa kali lagi untuk kita berubah? Saat ini, tahun ini, dengan Paskah yang kita ikuti, dengan berkat Paskah yang kita lakukan, yang kita alami, membuat kita mengalami perubahan demi perubahan, yang makin lebih dekat kepada Tuhan, yang makin lebih setia kepada Tuhan, yang terus menerus setia sampai Tuhan panggil kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini.
dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.